Dalam tradisi spiritual dan kepercayaan masyarakat, mimpi sering dianggap sebagai saluran komunikasi antara dunia nyata dan dunia gaib. Beberapa orang meyakini bahwa mimpi tertentu dapat menjadi indikasi adanya gangguan gaib, seperti sihir atau santet. Di video kali ini akan membahas 5 tanda yang sering dikaitkan dengan seseorang yang terkena sihir atau santet melalui mimpi. 1. Mimpi buruk yang berulang. Salah satu tanda yang paling umum adalah seringnya seseorang mengalami mimpi buruk yang berulang. Mimpi tersebut bisa berupa dikejar-kejar makhluk halus, jatuh dari ketinggian, atau berada di tempat yang menyeramkan. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, mimpi buruk yang datang secara berulang, terutama yang melibatkan binatang buas atau kuburan, dapat menjadi indikasi bahwa seseorang sedang diserang dengan sihir atau santet. 2. Mimpi melihat binatang tertentu. Mimpi melihat binatang tertentu juga sering dikaitkan dengan gangguan gaib. Binatang seperti ular, cicak, atau kucing hitam dianggap sebagai simbol dari makhluk halus atau jin yang digunakan dalam praktik sihir. Mimpi melihat binatang-binatang ini, terutama jika mereka berperilaku aneh atau menyeramkan, dapat menjadi pertanda adanya gangguan gaib. 3. Merasa gelisah atau takut saat tidur. Perasaan gelisah atau takut yang muncul sebelum tidur dapat menjadi tanda adanya gangguan gaib. Menurut Syekh Ahmad Al-Misri, seseorang yang merasa gelisah atau takut saat tidur, serta mengalami mimpi yang menakutkan, bisa jadi sedang terkena sihir. 4. Mimpi melihat diri sendiri di tempat mengerikan. Mimpi yang melibatkan diri sendiri di tempat yang menyeramkan, seperti kuburan atau tempat sampah, juga sering dikaitkan dengan gangguan gaib. Menurut Syekh Ahmad Al-Misri, melihat diri sendiri di kuburan dalam mimpi adalah salah satu tanda terkena sihir melalui mimpi. 5. Mimpi yang mengganggu emosi dan kesehatan mental. Mimpi yang memiliki dampak emosional yang kuat, seperti kecemasan berlebihan, ketakutan, dan depresi, dapat menunjukkan adanya energi negatif atau pengaruh sihir. Efek psikologis yang mengganggu dapat muncul dari mimpi-mimpi ini, dan jika tidak ditangani, dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang. Tanda-tanda seseorang terkena santet dalam berbagai perspektif. Santet, sebagai bagian dari kepercayaan tradisional Indonesia, seringkali dianggap sebagai ilmu hitam yang digunakan untuk menyakiti atau merugikan orang lain dengan memanfaatkan kekuatan gaib. Meskipun keberadaannya belum dapat dibuktikan secara ilmiah, fenomena ini tetap menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat. 1. Perspektif tradisional dan keagamaan. Dalam masyarakat tradisional, terutama di Jawa, santet sering dikaitkan dengan gejala-gejala fisik dan psikologis yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Beberapa tanda yang dianggap sebagai indikasi seseorang terkena santet antara lain: sakit tanpa sebab yang jelas. Penyakit yang datang tiba-tiba tanpa adanya penyebab medis yang jelas, seperti pusing, lemas, atau nyeri tubuh, sering dikaitkan dengan serangan santet. Perubahan cuaca yang aneh. Fenomena cuaca yang tidak biasa, seperti hujan panas atau angin kencang yang hanya terjadi di sekitar korban, dianggap sebagai pertanda adanya serangan gaib. Lingkaran sosial yang terpengaruh. Orang yang diduga terkena santet sering mengalami perubahan dalam hubungan sosial mereka, seperti dijauhi oleh keluarga atau teman. Tradisi seperti tolak bala, yang melibatkan pembacaan doa bersama atau penyebaran sesajen, sering dilakukan untuk menangkis serangan santet dan menjaga keselamatan diri. 2. Perspektif psikologis. Dari sudut pandang psikologi, gejala-gejala yang dikaitkan dengan santet dapat dijelaskan melalui beberapa konsep. Efek nocebo. Kepercayaan bahwa seseorang terkena santet dapat menyebabkan munculnya gejala fisik atau psikologis negatif, meskipun secara medis tidak ada penyebab yang jelas. Sugesti sosial. Dalam komunitas yang meyakini keberadaan santet, individu dapat terpengaruh oleh kepercayaan tersebut dan mulai merasakan gejala yang sesuai dengan harapan kolektif, meskipun tidak ada penyebab medis. Stigma dan diskriminasi. Orang yang dituduh melakukan santet seringkali mengalami stigma dan diskriminasi di masyarakat, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Penting untuk memahami bahwa gejala-gejala tersebut mungkin memiliki penjelasan psikologis dan tidak selalu berkaitan dengan fenomena gaib. 3. Perspektif sosial dan budaya.
Kepercayaan terhadap santet juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Dalam beberapa kasus, tuduhan santet dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik sosial atau ekonomi. Misalnya, seseorang yang mengalami kegagalan atau musibah mungkin dituduh terkena santet sebagai cara untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam masyarakat dan memperburuk hubungan antar individu. Selain itu, praktik santet juga dapat menjadi bagian dari identitas budaya dan spiritual suatu komunitas. Beberapa kelompok masyarakat mungkin melihat santet sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan dan dipertahankan. Namun, penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak digunakan untuk merugikan orang lain atau melanggar hak asasi manusia. 4. Perspektif hukum. Dalam konteks hukum, santet seringkali tidak dapat dibuktikan secara konkret karena kurangnya bukti fisik atau saksi yang mendukung. Namun, beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain, seperti pasal yang mengatur tentang penipuan atau penganiayaan. Menteri Agama Surya Dharma Ali pernah menyatakan bahwa santet merupakan sesuatu yang ada, tetapi sulit dibuktikan, dan jika dimasukkan dalam pasal maka perlu kajian akademis lebih lanjut. Penting untuk mendekati fenomena santet dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti, serta menghindari tindakan main hakim sendiri yang dapat merugikan individu lain. Benang merahnya adalah tanda-tanda seseorang terkena santet dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk tradisional, psikologis, sosial, budaya, dan hukum. Meskipun gejala-gejala tersebut sering dikaitkan dengan serangan gaib, penting untuk mempertimbangkan penjelasan alternatif dan mencari bantuan dari profesional yang kompeten. Pendekatan yang holistik dan berbasis bukti dapat membantu individu untuk memahami dan mengatasi gejala yang mereka alami tanpa terjebak dalam mitos atau kepercayaan yang tidak berdasar. Begitu juga mimpi dapat menjadi cermin dari kondisi fisik, emosional, dan spiritual seseorang. Jika seseorang sering mengalami mimpi buruk yang berulang, melihat binatang tertentu, merasa gelisah atau takut saat tidur, melihat diri sendiri di tempat yang menyeramkan, atau mengalami dampak emosional dari mimpi, ada baiknya untuk waspada dan mencari bantuan dari ahli spiritual atau medis yang kompeten. Penting untuk selalu menjaga keseimbangan antara aspek fisik, emosional, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.